Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, all my beloved students. Kali ini tentang teks yang lain, yaitu compare and contrast text. Ya, kalau kemarin kita belajar recount text, basically kita juga hari ini akan mengenal secara singkat tentang compare and contrast, tapi dari framework menulis ya. Jadi kalian nanti tahu jenis teks ini bukan untuk kalian, tentu untuk pengetahuan kalian, tetapi perspektifnya harus sebagai bahan dan referensi. Kalau kalian ditugaskan menulis teks tentang compare contrast, kalian paham teorinya, ada ini, ada itu, dan seterusnya ya. Oke, semoga tetap semangat kalian belajarnya ya. Oke, kita mulai compare and contrast. Nah, kita mulai. Fungsinya apa? Seperti nama teks itu sendiri, compare itu membandingkan, contrast juga membandingkan. Tapi bedanya kalau compare yang dibandingkan adalah similarity, kesamaan. Kalau yang contrast itu difference, perbedaannya. A text that explain ways in which two or occasionally more subjects are similar or and different. Jadi ini secara umum adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan dua hal, dua benda, dua manusia, dua ide, atau apapun, atau lebih ya, tidak harus dua, dari perspektif kesamaan, similarity, dan perbedaannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Compare means describing similarities between the subjects. Simply as that. Compare itu adalah maknanya membandingkan, menggambarkan kesamaan dari hal yang sedang dibandingkan, gitu ya. Kalau kontras sama, tetapi yang dibandingkan adalah difference-nya, perbedaannya. Karena setiap hal itu pasti punya persamaan dan sedikit banyak punya perbedaan ya. Oke, itu sekilas dulu. Kita lanjut. Contohnya, misalnya ada topik sentence-nya adalah kalian menulis tentang TikTok dan Instagram. Oke, compare berarti compare apa? Isinya nanti kalian harus membandingkan kesamaannya, compare ya. Dari TikTok dan Instagram ini apa? Jelas logonya beda. Jadi kalau compare fokus ke similarities, kesamaannya apa? Sama-sama upload, sama-sama dan seterusnya. Kalian lebih tahu yang TikTokers dan IG followers. Nah, kemudian kalau kontrasnya kita akan lihat dari differencesnya, perbedaannya apa, mulai dari logo, dari durasi, fiturnya, dan seterusnya. Berarti ketika kita menulis teks tentang compare dan contrast, kalian butuh informasi ya tentang hal yang dibandingkan. Kalau kalian tidak tahu similarities-nya dan tidak tahu differences-nya, maka kalian akan stuck. Nah, di sini kalian bisa memakai third or second source ya. Kalian bisa cari. Kalau tidak tahu TikTok ya kalian Google TikTok itu apa saja. Kalau Instagram apa saja. Kalau pengguna ya tinggal di list saja. Sehingga nanti ketika ini jenis teks ini diujikan nanti di UTS insyaallah ada ini. Kalian ditugaskan satu soal untuk membuat compare and contrast, kalian bisa menggunakan prior knowledge kalian. Karena ini online, teman-teman kan bisa buka web, bisa buka Google, buka HP ketika mengerjakan. Waktunya nanti 90 menit guys. Ini spoiler sedikit UTS-nya nanti. Salah satunya adalah compare dan contrast. No worries, persaingan kalian di level quality. Jadi nanti ketika atau tesnya dimulai, kalian akan diberi soal tentang suatu topik, tapi dengan menulis compare contrast, maka pastikan ada similarities dan differences-nya. Kalau kalian kurang informasi tentang hal yang sedang dibandingkan atau yang sedang disajikan di soal, kalian boleh search Google dan seterusnya ya. Tapi jangan copy paste ya. You do not copy paste anything from there. Karena nanti saya diskualifikasi dong kalau ada yang copy paste, baik copy paste temennya atau copy paste dari web dan seterusnya ya. Jadi yang kalian pastikan sebenarnya adalah
keutuhan dari isi, ada similarity differences. Walaupun tidak semua topik dan ide bisa ada dua hal ini, ada similarity dan differencesnya, tidak selalu, tapi komponen utamanya ada dua ini ya teman-teman ya. Okay, next, wait, for this is another examples before and after COVID-19 lockdown in US misalnya. Kalau ada soalnya begini, before and after COVID lockdown, maka teman-teman tinggal lihat similarities-nya apa sih? Samaannya apa? Sebelum lockdown. Atau mungkin samaannya susah ya, tidak banyak, tetapi differences-nya yang banyak. Maka kemudian paragraf Anda akan banyak menggunakan jurus yang kedua, yaitu apa? Contrast rather than compare. Tapi itu tetap masuk dalam teks compare and contrast, karena tidak selalu harus dua-duanya ada. Misalnya lockdown, ini kita bisa lihat dari gambar ini nih. Ini di US nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes, 6 jalur. Mungkin kalau kita ini hitung juga jadi banyak. Ini jalur pipa air ya kayaknya. So ini before lockdown, before COVID outbreaks. Ini yang setelahnya kita lihat sepi sekali ya. Jadi teman-teman bisa differences-nya apa? Misalnya mobility of people or traffic is crowded before and it's very quiet after lockdown. Jadi tinggal digeser dibandingkan gitu ya. Kalau tadi contohnya TikTok, kalau TikTok itu similar differences-nya, TikTok itu berdurasi pendek, Instagram itu lebih panjang. Misalnya kalau kita lihat dari segi length of time, duration. Kalau similarity-nya mungkin sama-sama berbasis share video dan foto. Video ya, karena TikTok bisa juga diisi foto atau enggak ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada topik silakan langsung di slice, di cluster, dibagi dua. Mana similarities-nya ini dari topiknya, mana differences-nya ya. Oke, jadi begitu kira-kira. Similarity football and basketball. Kalau ada soal begini, yang pasti soalnya bukan football basketball pas UTS. Ya, yang pasti dekat dengan tema kejadian dunia hari ini ya. Salah satunya COVID, tapi mungkin redaksinya berbeda, teman-teman. Football and basketball. Kira-kira kalau dibuat teks apa dong? Mau similarities dulu dong? Boleh. Misalnya bentuk bolanya kan? The shape of the ball is circle, quite the same. Similarities-nya apalagi ya, butuh pemain lebih dari satu dong. Adakah yang main bola sendiri? Ada. Itu gak ada temennya, bukan permainan namanya itu ya. Itu namanya menghibur diri. Kalau differences-nya, nah kesamanya apalagi kira-kira? Mungkin itu dulu. Permainan kelompok harus ada 2 tim, harus ada wasit misalnya ya. There should be an umpire or judges or referee. The differences will be from the size itself. Kalau sepak bola bentuk dan warna kali. Mungkin warnanya berbeda, black and white with 1, 2, 3, 4, 5 pentagon ya. Hexagon atau pentagon? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pentagon 1, 2, 3, 4, 5. Yes, kalau basketball orange ya, with line across vertical diagonals gitu kira-kira. Kalian juga bisa melihat aturannya. Mungkin tidak tahu aturan bola atau basketball ya, kalian Google. Kira-kira gitu ya, nanti kurang lebih main cepatnya adalah begitu. Cari kualitas yang sama, similarities, dan kualitas yang difference dari dua hal tersebut. Apapun itu. Mau sepak bola, cabang olahraga, kejadian sebelum, sesudah, etc. ya. Contohnya, saya harus kasih contoh lain. Contohnya misalnya, kalau saya beri topik di soal dan kalian buat compare and contrast tentang your way of studies or learning or your learning style before you enter university and after you enter university. Apa bedanya sebelum gaya belajar kalian sebelum masuk kampus, sebelum jadi mahasiswa dan setelah jadi mahasiswa? Pasti beda ya. Atau simply as like
what is the difference between your daily routine before second semester, becoming a second semester student and first semester student. Jadi ini lumayan template-nya jelas, hanya 2 isinya, similarity, differences. Pekerjaan beratnya mungkin kalau ada yang extra effort adalah mencari informasi tentang kualitas itu, terutama untuk tema-tema yang kalian tidak tahu toh. Misalnya ya kalian tidak suka bola, tidak tahu aturannya, tidak suka basketball, ya tidak tahu aturannya gitu ya. Tapi nanti soal tesnya insya Allah dari kehidupan yang kalian alami sekarang. Jadi silakan dipersiapkan draftnya, latihan saja bagaimana membandingkan ya sebuah ide, orang, objek, dan seterusnya. Okay, in conclusion, in compare contrast paragraph, you write about main similarity and differences between 2 or more people, places, things, or ideas. Jadi secara umum, dalam paragraf compare dan kontras, kalian menulis ciri-ciri kesamaan umum dan perbedaan yang umum dari 2 hal atau lebih, baik itu tempat, manusia, benda, atau ide, atau konsep, atau apapun ya. For instance, tambah lagi nih contohnya nih. Your life before and after COVID outbreak. Hidup kalian, ini umum ya. Hidup kalian sebelum dan sesudah pandemi COVID ini terjadi. Banyak sekali kan? Tapi pastikan dibuat dulu similarities berapa, 2, differences 2 misalnya, baru eksekusi. Jangan langsung jalannya, nanti kalian akan curhat akhirnya dan out of topic. Karena compare kontras harus fokus. Sebelum COVID outbreak apa, setelah apa, kehidupan saya begini begitu, yari yada bla 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 gitu ya kira-kira. Nah, contoh lagi. Kita buat contoh tadi soalnya your life before and after COVID outbreak. Karena banyak aspeknya yang kalian akan bandingkan, baik similarity dan differences, maka tentukan dulu 3 aja, ini udah cukup, ini sudah banyak ini. Mobility misalnya, your mobility. Di paragraf itu kalian cerita tentang mobilitas kalian before COVID outbreak. Mobilitas kalian mungkin like you go out, you are very mobile, connecting to people, meeting, communals, appointment, bertemu dengan banyak manusia di public space ya. But after COVID, that's never happened. You communicate by using cell phone, online, etc. and so on and so forth. Ya gitu ya misalnya. Kalau di studinya, misalnya, kalian belajarnya sebelum COVID menyerang bumi, bagaimana? Yeah, you wake up in the morning, you prepare for the morning class, dress up, take a shower, prepare everything, put on your bag, go riding a bicycle, motorcycle, and went in to join a sit-in class. Tapi setelahnya enggak kan, kalian enggak boleh ke kampus, enggak harus mandi, dan seterusnya. Ini studinya ya. Nah, ini contoh bagaimana kalian menggali biar paragrafnya berkembang dan tahu arahnya. Daily routine, belajarnya tadi sekarang online ya kan. Online terus. Jadi apalagi kalau UTS, kuotanya langsung auto full ya kan. Wajib ya karena buat ujiannya. Yang terakhir daily routine. Harian kalian kan berbeda. Biasanya mungkin pagi itu ngapain, sarapan di luar, di kos. Sekarang stay home, stay inactive, stay in your house, lock gitu kira-kira. Kalian tidak bisa lagi nongkrong, you cannot go out hanging out, you can't go doing your hobbies, and in a daily routine you cannot go to the grocery like every day. Kalian gak bisa keluar seenaknya saja kemana-mana. Sekarang harus cuci tangan. Biasanya sebelumnya tidak pernah cuci tangan, sekarang hampir berapa kali ya, lebih banyak daripada jumlah wudhu kalian ya. Kalau kita sholat wajib paling rawatib 5 kali sehari, kalau sekarang cuci tangan bisa sampai 12-14 kali ya, sampai mimpinya cuci tangan ya karena seringnya. Itu hal yang bagus. Nah, contoh balik lagi kira-kira begitu. Jadi kalian harus punya poin yang harus dibandingkan di
di paragraf tersebut tidak langsung compare kontras, apa dulu yang di compare nih? Oh, mobility. Kontrasnya apa nih? Atau ini kontras semua? Ya. Karena tiga-tiganya ini mungkin tidak ada yang sama. Kalau setelah COVID dan sebelum COVID beda semua, maka ini isinya kontras semua. Dan itu juga tetap dianggap compare and contrast text atau paragraf ya. Contoh lagi, ini kita buat lebih spesifik soalnya your daily routine after COVID. Salah ya, maaf ya. COVID-19 lockdown. Kita banyak sekali. Ini kayaknya kontras semua. Activity to spend the day. Aktivitas kalian untuk menghabiskan satu hari 24 jam itu sebelum COVID bagaimana, setelah bagaimana, beda kan? Kalau dulu sebelumnya rebahan sehari ya, kalau setelah COVID lebih rebahan. Ya, I don't know, but it's exactly different ya. Sorry ya, that jokes. Personal hygiene itu apa? Higienitas, jadi kebersihan pribadi kalian sangat berbeda. Sekarang lihat orang batu lari kalian kan. Kalau lihat orang kentut enggak apa-apa. Jadi kalian lebih rajin mandi, tidak mau comot-comot sembarangan, tidak mau jajan di pinggir jalan. Beda kan. Campus task, tugas-tugas kampus sekarang lain, nggak ketemu dosen, ketemu tapi rasanya nggak ketemu karena adanya ketemu tugas terus ya. Tidak ketemu dosennya tapi ketemu tugasnya, semuanya online. Biasanya bisa nanya langsung, ini harus online, dibalasnya 2 hari dan seterusnya. Berbeda ya. Your ibadah, your prayer, your sholatul rawatib. Sholat kalian kan sekarang beda. Jumatan tidak ada, disarankan tidak terutama di daerah zona merah tidak jamaah di masjid, tapi di rumah, biasanya di kos-kosan, sekarang di rumah ya kan. Ini sudah cukup untuk membuat sebuah paragraf yang berisi compare dan kontras. Mana yang dipakai, compare aja atau kontras aja, itu it depends. Ini alatnya silakan dipakai tergantung topik idenya, mana yang lebih banyak. Begitu ya. Jadi nanti kalian bisa ngebayangin pas ujian itu kalian punya waktu 90 menit. Saya bocorin nih, 90 menit itu nanti akan ada beberapa, mungkin 2 teks, 1 meneruskan paragraf topik sentence gitu. Tugas kalian harusnya sudah siap, kertas dan seterusnya, tentu sumber-sumbernya kalian nulis di situ, sehingga nanti latihannya sebelum UTS, saya juga belum ngecek hari apa, adalah membuat begini nih, compare contrast. Semua kalian masukkan topik atau soal-soal yang saya taruh di sini juga sudah mewakili lah ya, sudah begini nanti modelnya di UTS. Cuma nanti tentu tema topik isinya yang berbeda. Itu teman-teman silakan mencoba. Belajarnya adalah mencoba, jangan dibaca saja. You write, ya, writing is writing. Put your pen and write something. Gitu ya kira-kira. Thank you. Cukup dulu hari ini kuliahnya. Semoga kalian bisa bersiap-siap. Segera ya, nanti coba langsung komen buat pertanyaan. Pertanyaannya jangan yang formal, yang kalian sudah tahu ditanyakan. Bertanyalah karena kalian ingin tahu, bukan bertanyalah kalian ingin diketahui, bukan ya. Oke, thank you. Saya akan tunggu pertanyaannya. Nanti saya buatkan penjelasan yang detail dan mungkin link-link contoh yang kalau kalian perlukan nanti ya. Oke, thank you. That's it. All the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.